A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas tentang batuk. Batuk itu tidak sama dengan flu. Kalau flu itu keluar lendir ya, lendir berlebih kalau menurut saya. Nah, batuk ini tidak sama seperti penyakit-penyakit yang punya judul besar yang menggetarkan jiwa kita seperti kanker, kemudian stroke, diabetes ataupun penyakit yang lain dengan judul besar yang mampu menggetarkan hati kita. Kita menganggap batuk adalah satu hal yang ringan, satu hal yang tidak membahayakan. Sebetulnya batuk itu bisa membahayakan ya, bisa sangat-sangat membahayakan. Nah, karena itu batuk harusnya maksimal itu 10 hari harus sudah sembuh. Saya sarankan begitu. Kenapa? Yang paling berbahaya itu adalah kontraksinya. Ketika dia terus berkontraksi, nah itu bisa memicu banyak hal ya. Di antaranya asam lambung itu stabil tinggi. Nah, ketika asam lambung stabil tinggi ini asamnya bisa kemana-mana, tekanannya juga bisa kemana-mana ya. Tekanannya bisa menekan ke diafragma, ke dada, ke paru-paru, ke jantung, jadi tidak mudah memompa. Karena tekanannya terlalu tinggi, bisa meledak katup pembuluhnya, juga bisa ke pinggul tuh, pinggang juga gampang sakit, yang kita pikir itu sakit. Pinggang ada masalah dengan ginjal kita, juga kita susah bernafas, juga bisa membuat kita akhirnya mendadak pingsan atau bahkan lebih dari itu ya, terputusnya organ-organ saraf ataupun otot penting, atau bahkan pecah pembuluhnya itu bisa ya. Kemudian terjadinya pergeseran organ-organ di daerah perut, entah itu rahim untuk perempuan, terus lambung, usus halus, usus besar, kemudian bisa menimbulkan kontraksinya, menimbulkan gangguan di kandung kemih seperti pintu karena bolak-balik dibanting misalnya, dikotrek-kotrek. Nah, itu juga bisa mengganggu di sana. Ya, ini tidak lebih daripada sebuah analogi ya. Jadi kalau kita pernah dengar anak kecil diawali dari batuk, kemudian tipes, lalu diabetes. Diabetes DB ya. Penyakit itu wal asri, demi waktu. Sebagaimana Allah memfirmankan dalam Quran, diciptakan dunia ini dalam 6 masa, maka waktu itu menjadi dimensi yang nyata, yang benar adanya. Segala sesuatunya butuh proses, segala sesuatunya butuh waktu. Sementara dimensinya Allah adalah kul fayakun ya. Jadi jadilah, suatu dimensi yang sangat jelas berbeda antara kita makhluk ciptaan dengan Allah sebagai penciptanya. Maka penyakit pun juga butuh waktu, butuh proses. Segera, secepat mungkin batuk itu segera ditangani. Yang pertama, kita harus memahami tentang sebab penyebab batuk itu. Kalau menurut saya batuk dengan flu itu berbeda ya. Sebetulnya batuk ataupun flu atau keputihan juga menurut saya itu sebuah indikasi yang bagus. Apa? Bahwa tubuh kita kelebihan. Menurut Ibnu Qayyim, orang sakit itu karena kelebihan atau kelebihan suhu ataupun kelebihan substansi ini yang kita sebut dengan zat kimia sekarang. Itu menurut terjemahan saya sendiri ya, pemahaman saya sendiri. Kemudian kekurangan atau kelebihan tadi itu kekurangan suhu, kelebihan suhu atau kelebihan substansi atau kekurangan substansi. Nah, di sini kalau menurut saya batuk ini karena kita terlalu tinggi tekanannya, terlalu tinggi gas dan sifatnya panas ya. Ketika tekanan itu tinggi memenuhi seluruh, bukan hanya pembuluh kalau menurut saya, tapi seluruh daerah ruang, bahkan di daerah diafragma ini, di dada ini juga sela-selanya dipenuhi dengan gas yang tinggi sampai ke daerah pembuluh besar di leher, sampai kita terganggu organnya. Mungkin kitanya nggak ngerasa karena kita nggak peka ya, tubuh kita hanya terganggu. Nah, itu usaha mengeluarkan gas yang berlebih, itu akhirnya dikeluarkan dengan batuk. Keputihan juga sama. Kalau menurut saya keputihan itu kelebihan dari asam lambung, kemudian dikeluarkan ya, itu jadinya menurut saya ya. Nanti kita bahas tempat yang lain tentang keputihan. Nah, ketika sudah memahami, maka kita harus melakukan tindakan kedua setelah memahami. Kalau kita mempercayai itu karena tekanan gas yang terlalu tinggi, maka gas ini diakibatkan apa ya? Dari lambung. Bagaimana cara penanganan lambung? Lambung itu penyakit yang sederhana, tapi sebetulnya luar biasa. Efeknya bisa membuat kita sakit kemana-mana ya. Karena ini dipicu oleh gasnya, maka kita satu harus berhenti makan pedas. Kita makan yang lebih banyak mengandung air, tidak makan makanan yang tidak punya kelembapan. Kemudian dibantu dengan terapi fisik yang namanya
bekamkah, pijetkah paling tidak. Kalau menurut saya itu akan sangat efektif. Atau berendam di kolam renang yang mempunyai suhu normal, seperti air danau, atau ada pemandian alami kan. Nah itu kita bisa pemandian alami, berendam sebentar di sana, sebentarnya ya 5 menit ya, 10 menit, lebih dari 1 jam, 1 jaman itu sebentar daripada 2 jam kan. Nah itu juga bisa membantu berbanyak buah itu juga. Kemudian dibantu dengan herbal buatan juga sudah bagus. Kalau ini produk saya yang paling murah dibantu dengan P2GO, itu obat masuk angin ya, yang menurut saya dibuatnya, diusahakan kerjanya cepat. Hanya kalau kita tidak melakukan pembekaman dulu, itu biasanya bisa sampai muntah. Kenapa? Begitu jamunya masuk ke sini langsung dorong keluar. Nah, masalahnya jalannya keluarnya ini loh kecil, di dubur buntu, di leher buntu. Nah itu akhirnya bisa menyebabkan muntah karena didorongnya begitu keras. Sama juga bisa dibantu dengan degan, entah itu air degan muda atau kelapa. Itu kelapa saja menurut saya masih berfungsi ya. Ada banyak orang yang minum air kelapa kemudian pusing, liang. Sebetulnya itu tadi sebabnya gasnya terlalu tinggi, tekanannya terlalu tinggi, tidak ada jalan keluarnya. Akhirnya itu tadi, saking harus keluarnya, dipaksa keluar oleh tubuh kita, itu tadi jatuhnya muntah ya. Kalau kita pentingnya ilmu, kalau tidak punya ilmu kita jadi salah paham. Iki ndak oleh degan nggak ngelu, iki kelopo nggak ngelu. Nah itu yang kita salahkan adalah degannya. Akhirnya kita tidak pernah salah, degannya yang salah. Kita tidak pernah salah, yang di luar diri kita selalu salah. Itu bukan sifat yang baik ya, yang harus kita kembangkan. Nah 10 hari usahakan segera sembuh. Banyak mohon ampun kepada Allah. Ini suatu yang juga sering lupa tidak disebutkan. Banyak mohon ampun. Kesembuhan itu hanya akan terjadi jika kita mengakui diri kita salah, mengakui kita ada yang tidak benar yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita berpegang pada prinsip Allah Maha Adil, maka tidak ada satupun yang keliru atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita alami, atas apa yang kita terima. Maka kata kunci dari kesembuhan di antara nomor 1 adalah pengakuan, kejujuran, penerimaan, keikhlasan, maka akan mempengaruhi kecepatan sembuh. Kemudian banyak berdoa, banyak mohon ampun, banyak mohon kesembuhan setiap kali minum obat, setiap kali minum jamu. Nah itu bagian tidak boleh kita lupa. Setiap kali minum diiringi dengan doa yang dipenuhi dengan ketawaduan, ketundukan diri, perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seseorang yang sangat-sangat mengharap kepada Robnya agar diberi apa yang dibutuhkannya, dengan rendah diri, bukan dengan sombong, dengan arogan, bukan dengan sak maune dewe karena kita butuh, kita berperilaku kurang ajar. Tentu saja tidak begitu ya. Ada yang disebut dengan adab. Nah ini berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa. Usahakan batuk tidak lebih dari 10 hari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.